Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3351. Tidak ada yang berpikir sekarang adalah saat yang tepat untuk memulai perang habis-habisan melawan Illuminati. Pertama, masyarakat Taisan baru saja menyerap anggota gelombang pertama. Meskipun kandungan emas anggotanya sangat tinggi, mereka tidak sebanding dengan Illuminati. Kedua, masyarakat Taisan baru saja mengalami pergantian presiden yang singkat. Meskipun Stephen Lin akhirnya menstabilkan situasi, itu hanya stabil, dan masih jauh dari mencapai tingkat di mana setiap orang dapat bekerja sama untuk melancarkan serangan terhadap Illuminati. Ketiga, Stephen Lin baru saja membuat keributan besar di negara A, dan sekarang dia masih dituduh membunuh raja negara lain. Ada banyak suara menentang Stephen Lin di dunia. Meskipun suara-suara ini tidak dapat menggoyahkan Lin status Stephen, tetapi sekali digunakan oleh seseorang yang memiliki hati, pasti akan membawa banyak masalah bagi Stephen Lin. Mempertimbangkan faktor-faktor ini, apa yang harus dilakukan Stephen Lin sekarang adalah menyembunyikan kekuatannya dan menunggu waktunya, alih-alih memprovokasi perang. Tindakan Stephen Lin membuat semua orang tidak bisa mengerti. Saat ini, Barton yang berada jauh di Eropa juga mengeluarkan pernyataan di waktu yang sama. Dia dan ibu kota di belakangnya juga akan menyatakan perang terhadap Illuminati. Mereka akan sepenuhnya bekerja sama dengan masyarakat Taisan untuk menyerang Illuminati di seluruh dunia, termasuk mematahkan monopoli ekonomi dan teknologi Illuminati, dan melakukan inspeksi yang relevan terhadap anggota Illuminati. Sanksi dan lainnya. Sekarang semua orang tidak bisa memahaminya lagi. Jika hanya Stephen Lin yang menyatakan perang terhadap Illuminati atas nama masyarakat Taisan, maka dapat dijelaskan bahwa dia impulsif, tetapi sekarang Patton juga telah menyatakan perang. Bagaimana mungkin rubah tua di mal ini menjadi impulsif? Sebagai Stephen Lin, semua orang tidak dapat memahami operasi Stephen Lin dan Patton, dan lebih banyak orang yakin bahwa perang ini pasti akan berakhir dengan kemenangan Illuminati. Mengapa? Karena latar belakang Illuminati terlalu kuat. Dengan latar belakang Illuminati, mudah untuk mengalahkan Taisan Society yang baru berdiri beberapa bulan. Semua orang menunggu tanggapan Illuminati saat ini, dan mereka sangat menantikan bagaimana Illuminati akan mengajar masyarakat Tarzan ini yang berani secara terbuka menyatakan perang terhadap mereka. Kurang dari 24 jam setelah Tarzan dan Patton menyatakan perang terhadap Illuminati, Xu Zhenping, Presiden Illuminati, mengirim email internal ke anggota Illuminati. Isi email internal ini sangat sederhana. Segera, Illuminati akan segera melancarkan tindakan balasan terhadap perkumpulan Taisan dan Patton. Penanggulangan tersebut meliputi sanksi ekonomi dan blokade teknis, yang menargetkan semua anggota perkumpulan Taisan. Dan dengan tantangan dari Illuminati, ekonomi dunia mengalami guncangan besar. Kerajaan Naga. Di kantor Stephen Lin, kepala keluarga benar-benar bijak, Wang Hai berdiri di depan Stephen Lin sambil tersenyum dan memuji Stephen Lin. Tidak apa-apa. Stephen Lin mengangkat bahu dan berkata tanpa komitmen. Begitu perang ini dimulai, perhatian semua orang secara alami tidak akan tertuju pada Barbaro. Setelah beberapa hari, siapa yang akan mengingat pembunuhan Barbaro? Terlalu berlebihan bagimu untuk mengalihkan perhatianmu. Hebat, kata Wang Hai dengan jempol ke atas. Kamu terlalu memikirkan Illuminati. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Apa? Wang Hai bertanya dengan curiga. Karena ada perang skala penuh, mereka pasti akan menggunakan semua kondisi yang tersedia untuk menyerang kita, termasuk kematian Barbaro. Tunggu, tidak lama lagi Illuminati akan menyebarkan berita ini di media. Banyak hal, Lin, kata Stephen. Kalau begitu kita tidak bisa mengalihkan perhatian kita. Wang Hai bertanya dengan penuh semangat. Terlepas dari apakah kita berperang dengan Illuminati,
Illuminati tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk menggunakan masalah ini untuk menyerang saya, jadi apa yang akan datang akan tetap datang. Langkah terakhir kita tidak ada di sini, kata Stephen Lin. Di mana itu? Wang Hai bertanya. Illuminati seperti sepotong kaca temper. Jika Anda mengarahkannya ke area yang luas, akan sulit untuk menghancurkannya tidak peduli seberapa kuat Anda. Untuk menghadapi organisasi seperti Illuminati yang tidak memiliki kekurangan yang jelas, Anda dapat hanya menemukan satu titik. Serang dengan keras, setelah titik ini ditembus, kaca temper Illuminati yang kuat akan mudah ditembus, dan titik yang kita cari adalah teknologi, kata Stephen Lin. Bab 3352. Teknologi. Wang Hai tertegun sejenak, lalu berkata dengan mata lebar, pesawat luar angkasamu. Stephen Lin tersenyum, dan berkata kepada Dong Jian, sudah waktunya pengumuman resmi. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. 1 jam kemudian, Stephen Lin mengadakan konferensi pers atas namanya sendiri. Pada konferensi pers, Stephen Lin secara terbuka menyatakan di depan ratusan media bahwa pesawat luar angkasa yang dia tumpangi beberapa hari yang lalu berasal dari peradaban alien. Peradaban alien ini adalah peradaban Protoss, peradaban perantara di alam semesta. Beberapa alasan kebetulan muncul ke bumi dan diperoleh Stephen Lin. Pesawat ruang angkasa dilengkapi dengan banyak teknologi yang jauh melampaui teknologi modern. Dia sangat bersedia untuk membuka teknologi tersebut ke dunia secara gratis. Di masa depan, dia akan mengundang ilmuwan dunia dari seluruh dunia datang untuk mengunjungi dan mempelajari pesawat luar angkasa mereka. Pernyataan seperti itu langsung mengejutkan seluruh dunia. Pertama-tama, Stephen Lin mengkonfirmasi keberadaan peradaban alien. Ini pasti membuat zaman. Meskipun semua orang berpikir bahwa ada kemungkinan besar adanya peradaban alien karena medan perang ekstrateritorial, sejauh ini belum ada negara atau individu yang mampu menghasilkan bukti yang meyakinkan untuk membuktikan keberadaan peradaban alien. Yang tentunya merupakan berita terpenting dalam sejarah manusia. Kedua, Stephen Lin juga memberitahu semua orang bahwa peradaban itu adalah peradaban Protoss, dan itu adalah peradaban perantara. Apakah itu berarti ada peradaban lain dari tingkat yang berbeda di alam semesta? Dan tingkat peradaban apa bumi ini? Pada akhirnya, Stephen Lin bersedia membuka pesawat luar angkasa tanpa syarat. Untuk para ilmuwan agar mereka dapat melakukan penelitian di pesawat luar angkasa tersebut. Meskipun kegiatan ini belum dimulai, semua orang tahu bahwa sekali ilmuwan melakukan penelitian di pesawat luar angkasa, selama mereka mencapai sedikit hasilnya akan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Dari segi teknologi pasti akan menjadi kemajuan zaman. Mungkin tidak butuh waktu lama bagi manusia untuk memasuki era kosmik. Konferensi persingkat langsung mengejutkan seluruh dunia. Dan Stephen Lin berkata kepada kamera di akhir konferensi pers, kami menyambut para ilmuwan dari berbagai negara, warna kulit berbeda, dan jenis kelamin berbeda untuk mempelajari pesawat ruang angkasa. Satu-satunya hal yang kami lakukan tidak diterima itu adalah anggota Illuminati, atau seseorang dengan latar belakang Illuminati. Jika Anda adalah anggota Illuminati, jika Anda memiliki latar belakang Illuminati, Anda akan dilarang berpartisipasi dalam penelitian pesawat luar angkasa, dan Anda tidak bisa menggunakan semua penelitian hasilnya. Petik 2. Kata-kata Stephen Lin langsung mengejutkan banyak orang di Illuminati. Alasan utama mengapa Illuminati terlepas dan mampu memonopoli jalur kehidupan ekonomi dunia terletak pada kenyataan bahwa ia memiliki teknologi yang melampaui masyarakat modern. Teknologi ini ada yang digunakan untuk penghidupan masyarakat, ada yang digunakan untuk industri, dan ada pula yang digunakan untuk penelitian ilmiah. Hasil yang dicapai telah memungkinkan Illuminati menguasai kekayaan yang sangat besar. Di bawah monopoli teknologi dan kendali kekayaan, mereka benar-benar menyadari manipulasi dunia di belakang layar. Alasan mengapa Illuminati menguasai teknologi ini adalah karena ada sangat akibatnya. Sekarang, ketika semua ilmuwan di dunia memiliki kesempatan untuk mempelajari pesawat luar angkasa alien, para
Ilmuwan di Illuminati diblokir dari pesawat luar angkasa, dan mereka tidak dapat memperoleh pengetahuan atau terobosan teknologi apapun dari pesawat luar angkasa, yang artinya mungkin tidak lama lagi teknologi yang lebih maju akan diterapkan ke dunia, dan semua keunggulan teknologinya akan hilang, dan setelah keunggulan teknologi tidak ada lagi, maka menggunakan teknologi untuk menghasilkan uang akan menjadi lebih mustahil. Untuk menggunakan analogi sederhana, Illuminati memiliki teknologi baterai paling canggih. Mereka dapat membuat baterai yang dapat bertahan sebulan untuk ponsel, sehingga mereka menggunakan teknologi ini untuk memonopoli pasar baterai. Baterai 1 tahun, monopoli mereka atas pasar baterai akan hancur seketika, bahkan seluruh pasar baterai akan langsung hilang. Jika hanya satu teknologi yang kehilangan keunggulannya, tidak apa-apa, tetapi siapa yang tahu teknologi apa yang dilengkapi dengan pesawat ruang angkasa Stephen Lin? Biasanya, teknologi kedirgantaraan negara manapun mewakili tingkat teknologi tertinggi negara tersebut. Jika pesawat ruang angkasa Stephen Lin juga mewakili tingkat teknologi tertinggi peradaban Protoss, teknologi yang dapat diperoleh para ilmuwan darinya mungkin sangat besar. Banyak. Oleh saat itu, teknologi di berbagai bidang di seluruh dunia akan mengantarkan perkembangan yang eksplosif, dan dampaknya terhadap Illuminati tidak hanya sedikit, tetapi mungkin berkembang sepenuhnya. Kali ini, para ilmuwan Illuminati panik, karena mereka mungkin langsung berubah dari ilmuwan kelas 1 menjadi ilmuwan kelas 2 atau bahkan kelas 3. Perusahaan-perusahaan teknologi berlatar belakang Illuminati juga panik, karena monopoli teknologi mereka bisa langsung dipatahkan. Anggota Illuminati itu panik, karena kekuatan inti Illuminati akan dipertanyakan. Pasar pun panik, karena Illuminati sudah panik. Akibatnya, tidak lama setelah konferensi pers Stephen Lin diadakan, pasar saham dunia sekali lagi menimbulkan kejutan besar. Harga saham perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Illuminati semuanya mulai turun. Semakin dalam hubungannya dengan Illuminati, semakin besar penurunannya, terutama untuk beberapa perusahaan yang dikendalikan langsung oleh anggota Illuminati. Sebaliknya, harga saham perusahaan terkait dengan Stephen Lin, Tyson Hui, dan Batten naik drastis. Meskipun Stephen Lin mengatakan pada konferensi pers bahwa dia akan mengundang orang-orang dari berbagai negara, warna kulit berbeda, dan jenis kelamin berbeda untuk belajar, semua orang tahu bahwa orang pertama yang dia undang haruslah orang yang memiliki hubungan terdalam dengannya, dan orang yang memiliki hubungan terdalam dengannya tentu saja dia. Saya sendiri, anggota masyarakat Tyson dan Barton. Seperti yang diharapkan, 3 jam setelah konferensi pers diadakan, Grup Lin mengumumkan daftar orang-orang gelombang pertama yang diundang untuk belajar dan mempelajari pesawat ruang angkasa. Ada total 10 nama dalam daftar, dan 10 nama ini semuanya terkait erat dengan Stephen Lin, masyarakat Tyson, dan Batten. Bab 3353. Bip bip, bip bip. Ponsel Stephen Lin terus berdering. Stephen Lin tidak menjawab telepon, karena meskipun dia tidak menjawab telepon, dia tahu bahwa telepon itu berasal dari orang berpangkat tinggi di suatu negara. Bahkan, ketika dia mengumumkan akan membuka Solnu untuk para ilmuwan dari seluruh dunia secara gratis, seruan dari pemerintah berbagai negara tidak berhenti. Pertama, diplomat dari pemerintah berbagai negara menelepon, berharap ilmuwan dari negara mereka sendiri akan menjadi yang pertama memasuki Solnu untuk penyelidikan dan penelitian. Setelah Stephen Lin menolak mereka, pemerintah negara-negara ini mengirim lebih banyak pejabat senior untuk mencoba membujuk Stephen Lin meminta ilmuwan mereka untuk memasuki Solnu lebih awal untuk penyelidikan dan penelitian. Stephen Lin memiliki pengaturannya sendiri, jadi tentu saja dia tidak akan menyetujui permintaan orang-orang ini. Jadi orang-orang ini mulai memanggil Stephen Lin terus-menerus seperti pengeboman, dan untuk membuat Stephen Lin menyetujui permintaan mereka, mereka juga menggunakan segala cara. Metode. Misalnya, Stars and Stripes, setelah pejabat mereka gagal melakukan panggilan telepon, mereka langsung pindah dari Scarlet. Scarlet, sebagai agen FBI dari Stars and Stripes,
secara alami harus mematuhi pihak berwenang, jadi dia hanya bisa menelepon Stephen Lin. Contoh lain adalah negara busuk. Setelah panggilan telepon resmi mereka gagal, mereka menemukan Natalie secara langsung dan meminta Natalie untuk menelepon Stephen Lin, berharap Stephen Lin akan memprioritaskan para ilmuwan dari negara busuk untuk memasuki Solnu. Setiap negara menyeberangi lautan dengan 8 dewa. Mereka juga menunjukkan kekuatan supernatural mereka, tetapi mereka semua ditolak oleh Stephen Lin. Alasan penolakan Stephen Lin sangat sederhana, ruang di Solnu terbatas, dan tidak boleh banyak orang yang masuk lebih awal, jadi dia hanya bisa membiarkan dirinya, perkumpulan Taisan, dan personel terkait di bawah paten masuk ke Solnu terlebih dahulu, dan seterusnya setelah mereka belajar selama beberapa waktu, mereka akan mengatur agar personel gelombang kedua masuk. Setelah menerima balasan seperti itu dari Stephen Lin, negara-negara mulai bekerja keras untuk tempat gelombang kedua untuk memasuki Solnu. Saat ini, Stephen Lin tidak langsung menolak, tetapi dia juga memberikan prinsip seleksi, yaitu siapapun yang mau membantunya melawan Illuminati, maka dia bersedia memberikan pertimbangan lebih kepada siapapun. Kali ini negara-negara dalam kesulitan. Illuminati telah terintegrasi ke dalam setiap tingkat di setiap negara, dan sekarang mereka duduk dan menonton Illuminati memulai perang dengan masyarakat Tarzan. Itu sudah sangat luar biasa. Tetapi Anda masih meminta saya untuk melawan Illuminati bersama dengan masyarakat Tarzan Anda. Jika ini menyebabkan Illuminati akan ada kebangkitan, dan itu akan secara langsung menyebabkan krisis ekonomi atau sesuatu untuk negara Anda, bukankah itu akan menjadi kehilangan darah? Negara-negara ingin Stephen Lin untuk mengakomodasi, dan melihat apakah mereka dapat mengubah persyaratan lain. Akibatnya, Stephen Lin memutuskan kontak dengan mereka secara langsung, dan berkata terus terang, jika kondisi ini tidak dapat disetujui, maka jangan menelepon lagi ke atas. Namun demikian, masih ada begitu banyak panggilan kepadanya sehingga sekarang ponsel Stephen Lin berdering hampir setiap beberapa menit. Dapat dikatakan bahwa Stephen Lin saat ini telah menjadi favorit di antara berbagai negara, dan telah menjadi orang terpanas di dunia. Dan ini juga salah satu alasan utama mengapa Stephen Lin memilih untuk mengungkap Solnu. Patriark, Illuminati telah mengambil tindakan. Petik 2. Dong Jian mendorong pintu kantor dan masuk. Ditembak. Dari mana? Stephen Lin bertanya. Seperti yang kita harapkan, mulai dari kematian Barbaro, beberapa media besar dengan latar belakang Illuminati mulai mempublikasikan bahwa Anda membunuh Barbaro, dan beberapa organisasi non-pemerintah juga aktif di pasar. Saya harap PBB dapat menjatuhkan sanksi yang relevan pada Anda, kata Dong Jian. Su Zhenping benar-benar tidak ada hubungannya, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Tidak banyak trik yang bisa mereka gunakan sekarang. Karena Solnu, negara tidak berani memprovokasi Anda dengan mudah, jadi mereka hanya bisa memulai dengan menyerang reputasi Anda dan memobilisasi kekuatan mereka untuk mendiskreditkan Anda. Beri tekanan pada negara lain, kata Dong Jian. Sebelum dia meninggal, Babarlo memberitahu saya bahwa dia akan memberitahu saya sebuah rahasia. Dia hanya mengatakan satu kata tentang rahasia ini, dan kemudian meninggal, kata Stephen Lin. Bab 3354. Kata yang mana? Tanya Dong Jian. Ringan, kata Stephen Lin. Cahaya. Murid Dong Jian menyusut sedikit, lalu dia berkata, Illuminati. Menurut pendapatku, dengan runtuhnya pohon kehidupan, satu-satunya yang bisa disebut musuh kita adalah Illuminati. Apa yang Barbaro ingin katakan padaku mungkin berhubungan dengan Illuminati. Selama otopsi, dikatakan bahwa bak ditemukan di tubuh Barbaro. Ada kemungkinan bak itu ditempatkan oleh Illuminati. Ketika mereka menyadari bahwa Barbaro mungkin ingin mengungkapkannya rahasianya, mereka menggunakan beberapa metode untuk meracuni Barbaro sampai mati, kata Stephen Lin. Apakah Babalo akan diracun dari jarak jauh? Tanya Dong Jian. Ya, tidak sulit untuk meracuni seseorang dari jarak jauh.
Karena pihak lain dapat secara diam-diam mengakses bak di tubuh Barbaro, tidak sulit untuk menempatkan racun yang dapat dikendalikan dari jarak jauh di tubuhnya, kata Stephen Lin. Kalau dibilang begitu, kecurigaan Illuminati memang yang terbesar, karena jika rencana Barbaro berhasil, pembangunan negara pasti tidak lepas dari Illuminati. Jika bisa mendapat dukungan Illuminati, pembangunan negara mungkin saja. Ini akan lebih mudah. Dong Jian mengangguk setuju. Ya, mari kita hubungkan sekarang. Illuminati menggunakan kematian Barbaro untuk membuat keributan. Maka mungkin untuk memastikan bahwa orang yang membunuh Barbaro adalah Illuminati. Dan ini mungkin juga menjadi kesempatan kita. Stephen Lin menyipitkan matanya dan berkata, jika bukti dapat dihasilkan untuk membuktikan bahwa Illuminati meracuni Barbaro, maka akhir Illuminati tidak akan lama lagi, kata Dong Jian. Ya, meracuni pemimpin suatu negara adalah dosa yang tidak dapat dimaafkan, tidak peduli orang atau organisasi manapun itu. Sekarang kami menggunakan Solnu sebagai alat tawar-menawar. Bahkan jika kami dapat menekan Illuminati, kami tidak dapat menekan Illuminati. Hilangkan di dalam waktu singkat, dan hanya dengan menemukan bukti yang dapat membuktikan bahwa Illuminati adalah pelaku sebenarnya di balik pembunuhan Barbaro, maka kita dapat benar-benar melenyapkan Illuminati. Stephen Lin berkata dengan serius. Tapi ini bukan tugas yang mudah. Perserikatan bangsa-bangsa telah melakukan banyak otopsi pada tubuh Barbaro, tetapi mereka belum dapat menemukan petunjuk apapun terkait dengan pembunuhnya. Orang-orang kami juga telah melakukan penyelidikan jangka panjang mengenai masalah ini. Kami bahkan menyelidiki perdagangan sianida di seluruh dunia, tetapi kami tidak dapat menemukan petunjuk apapun, kata Dong Jian dengan cemberut. Aku punya cara, kata Stephen Lin. Metode apa? Dong Jian bertanya dengan rasa ingin tahu. Stephen Lin tersenyum, membuka laci di depannya, mengeluarkan sebuah kotak darinya, meletakkannya di atas meja, dan membuka kotak itu. Dong Jian melihat ke kotak itu, dan ketika dia melihatnya, Dong Jian tertegun sejenak. Di dalam kotak itu ada topeng. Ini, Dong Jian menatap Stephen Lin dengan curiga. Ingat pertempuran terkuat di dunia. Aku menyambar topeng ini di pertempuran terkuat di dunia. Namanya topeng mantra, yang bisa memikat orang lain. Kata Stephen Lin. Pikat orang lain. Kilau bersinar di mata Dong Jian, dan kemudian dia berkata, aku mengerti pikiranmu, jika kamu bisa menggunakannya untuk memikat Xu Zhenping, maka kamu akan tahu apakah Illuminati adalah pembunuh yang meracuni Barbaro. Tanda tanya petik 2. Ya. Stephen Lin mengangguk. Benda ini bagus. Patriark, dengan benda ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa lepas dari kendalimu. Kata Dong Jian bersemangat. Tidak mungkin. Hanya ada satu kesempatan percobaan yang tersisa untuk benda ini. Jika kamu menggunakannya lagi, itu akan menjadi tidak valid. Apalagi waktu jimatnya sangat singkat, hanya 30 detik. Kita harus memanfaatkan kesempatan terakhir ini dengan baik. Kata Stephen Lin. Xu Zhenping saat ini bersembunyi di Beverly Manor. Mungkin sangat sulit untuk bertemu dengannya dan memikatnya dengan topeng, kata Dong Jian dengan cemberut. Ya, jadi kita harus menemukan cara untuk memancingnya keluar, atau memaksanya keluar. Kata Stephen Lin. Jika kamu ingin memaksanya keluar, aku punya cara, kata Dong Jian. Oh, katakan padaku, Stephen Lin bertanya padamu dengan penuh minat. Metode ini juga terkait dengan tindakan Illuminati saat ini. Dong Jian secara singkat menyatakan pikirannya. Setelah mendengarkan pemikiran Dong Jian, Stephen Lin menepuk pahanya dan berkata, metodemu bagus. Hahaha, kamu bisa meminjam angin dari Illuminati. Hanya digunakan sekali. Dan meskipun kami mencurigai bahwa Illuminati adalah pembunuhnya, kami tidak dapat 100% yakin bahwa dia adalah. Jika topeng itu memikat Xu Zhenping, tetapi Xu Zhenping menyangkal bahwa Illuminati membunuh Barbaro, maka kami tidak hanya akan menyia-nyiakan topeng pesona,
tetapi juga membersihkan kecurigaan terhadap Illuminati sangat merugikan kami, kata Dong Jian. Memang akan sangat tidak menguntungkan bagi kami, tetapi sekarang kami tidak memiliki pilihan lain. Jika kami melewatkan kesempatan ini, hampir tidak mungkin bagi kami untuk menemukan kesempatan yang baik untuk melenyapkan Illuminati, kata Stephen Lin. Jadi kita hanya bisa berjudi, kata Dong Jian. Stephen Lin mengangguk dan berkata, apakah menurutmu kita bisa memenangkan taruhan? Aku percaya penilaianmu, kata Dong Jian. Stephen Lin tersenyum, lalu bangkit dan berjalan keluar dari kantornya. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Desas-desus bahwa Stephen Lin membunuh Barbaro dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dalam 2 hari terakhir. Di bawah dorongan Illuminati, banyak stasiun TV, media, dan organisasi sosial menyatakan bahwa Stephen Lin lah yang membunuh Barbaro. Kekuatan Illuminati sangat kuat di bawah serangan opini publik yang luar biasa. Semakin banyak orang yang mencurigai bahwa Stephen Lin membunuh Barbaro, dan suara-suara yang sangat menuntut agar Stephen Lin dihukum berat juga semakin keras. Namun, tidak ada pemerintah dari berbagai negara atau perserikatan bangsa-bangsa yang datang untuk meminta penjelasan Stephen Lin. Bagaimanapun, Stephen Lin memiliki keputusan akhir tentang siapa yang dapat menaiki Solnu. Berkat Solnu, situasi Stephen Lin masih stabil. Pada hari ini, Stephen Lin meninggalkan rumah di pagi hari menuju pinggiran utara ibu kota kekaisaran. Ada lembaga penelitian di ibu kota kekaisaran di sini, dan Solnu diparkir di lembaga penelitian ini. Hari ini adalah hari pertama Solnu dibuka untuk umum. Sebagai pemilik Solnu, Stephen Lin secara alami akan berada di sana. Bab 3355. Pinggiran utara ibu kota kekaisaran, 9527 lembaga penelitian. Ini adalah lembaga penelitian yang didedikasikan untuk penelitian propulsi roket di ibu kota kekaisaran, telah mengembangkan propulsi roket paling kuat di dunia pada waktu itu beberapa tahun yang lalu, dan menjadi lembaga penelitian propulsi roket top dunia dalam satu gerakan. Hari ini, di gerbang institut, banyak reporter dari seluruh dunia berkumpul di sini, dan kamera mereka diarahkan ke institut satu persatu. Di dalam institut, sekelompok tentara dengan peluru tajam sedang berpatroli di sekitar institut. Di udara, kendaraan udara tak berawak tercanggih dari Kerajaan Naga sedang melayang di udara, melakukan deteksi 360 derajat ke area sekitar lembaga penelitian tanpa jalan buntu. Saat ini, lembaga penelitian 9527 ditakdirkan untuk menjadi fokus seluruh dunia, karena penyelidikan dan penelitian pertama tentang Solnu akan dilakukan di sini. Di gudang besar di lembaga penelitian, Solnu diam-diam diparkir di gudang. Gudang itu dikelilingi oleh agen elit Kerajaan Naga, mencegah orang yang mencurigakan mendekati gudang. Di depan Solnu, Stephen Lin berdiri bersama sekelompok orang. Kelompok orang ini umumnya lebih tua, dan yang termuda sudah berusia 50-an. Meskipun orang-orang ini sudah tua dan jumlahnya tidak banyak, orang-orang ini berasal dari laboratorium ilmiah dan lembaga penelitian terkemuka di dunia. Masing-masing dari mereka adalah tokoh besar di bidang sains. Mungkin ada 1 atau 2 hadiah Nobel untuknya. Tetapi bahkan bos seperti itu, berdiri di depan Solnu hari ini sangat gugup dan bersemangat, seperti pengantin pria yang akan memasuki kamar pengantin. Bagi mereka, ini adalah kontak dekat pertama mereka dengan produk teknologi peradaban alien. Sebelumnya, mereka telah memperoleh beberapa data dari pesawat luar angkasa ini, seperti kecepatan subcahaya, perisai medan gaya, dan sebagainya. Ini semua adalah hal-hal yang hanya bisa mereka bayangkan di masa lalu, dan semuanya muncul di pesawat luar angkasa ini hari ini. Pesawat ruang angkasa. Semua orang siap untuk pergi saat ini, menunggu Stephen Lin memberi perintah, dan kemudian mereka akan bergegas ke pesawat luar angkasa ini secepat mungkin. Semuanya. Stephen Lin berkata kepada para ilmuwan di depannya, ini adalah pertama kalinya kami mempelajari teknologi alien.
Di sini saya berharap semua orang dapat mengesampingkan semua prasangka dan bekerja sama satu sama lain. Kalian bukan masyarakat Taisan di sini. Anda bukan bawahan saya, atau bawahan Patan. Anda adalah ilmuwan bumi. Saya harap Anda benar-benar dapat mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dimiliki bumi kita dari pesawat ruang angkasa ini, dan akhirnya menerapkannya pada mata pencaharian masyarakat. Tolong, semuanya. Mendengar kata-kata Stephen Lin, semua ilmuwan tercengang. Mereka tidak menyangka Stephen Lin akan mengatakan kata-kata seperti itu, yang benar-benar menunjukkan pikiran dan bantalan Stephen Lin sebagai orang teratas di planet ini. Jangan khawatir, Tuan Lin, saat ini kami hanya mewakili ilmuwan bumi, itu saja. Kata salah satu ilmuwan tertua. Oke, aku tahu kamu tidak sabar. Tolong naik ke kapal sekarang, idiot, buka palka dan turunkan eskalator, kata Stephen Lin. Mengikuti perintah Stephen Lin, palka Solnu dibuka, dan eskalator perlahan memanjang. Sekelompok ilmuwan segera berlari menuju Solnu. Bodoh, buka semua materi terkait teknologi yang kamu miliki kepada para ilmuwan ini. Stephen Lin memberi perintah kepada si idiot lagi. Ya. Para ilmuwan di bumi akhirnya melakukan kontak langsung dengan peradaban alien. Stephen Lin berdiri di depan Solnu dengan wajah tenang, dan dia tidak terlihat begitu serius karena dia memimpin momen yang begitu penting, karena kontak seperti itu hanyalah bagian yang sangat umum dari rencana masa depannya. Stephen, aku sedikit mengagumimu. Berdiri di samping Stephen Lin, utusan khusus Zhang menepuk bahu Stephen Lin dengan penuh emosi. Sebagai utusan khusus, dia secara alami akan mewakili para pemimpin pada momen penting hari ini. Aku tidak punya apa-apa untuk dikagumi. Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Beberapa hari yang lalu ketika Anda mengumumkan perang skala penuh dengan Illuminati, kami menyimpulkannya secara internal untuk waktu yang lama, tetapi kami tidak dapat menemukan alasan bagi Anda untuk menang. Pada akhirnya, Anda menggunakan pesawat ruang angkasa ini sebagai terobosan Anda. Dan muncul dengan ide untuk membuka pesawat ruang angkasa untuk orang-orang. Mempelajari metode seperti itu untuk menangani Illuminati pasti akan memberikan pukulan besar bagi Illuminati. Kata utusan khusus Zhang, apakah menurutmu, langkahku hanya untuk menyerang Illuminati? Stephen Lin bertanya dengan mata menyipit. Kalau tidak, utusan khusus Zhang bertanya dengan curiga. Illuminati bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan saya. Semua yang saya lakukan hanya untuk mempersiapkan hari hujan, kata Stephen Lin. Bersiap untuk hari hujan, apa maksudmu? Utusan khusus Zhang bahkan lebih bingung. Utusan khusus Zhang, tolong kirim pesan ke para pemimpin. Saya punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada mereka, kata Stephen Lin. Ada apa? Utusan khusus Zhang bertanya. Saat itu, saya akan memberitahu pemimpin sebagai seorang pria, kata Stephen Lin. Oke, saya akan menghubungi sekretaris Tuan Zhao. Kata utusan khusus Zhang. Tidak hanya Tuan Zhao, tetapi juga yang lainnya, semuanya, kata Stephen Lin dengan wajah serius. Semua orang. Utusan khusus Zhang tertegun sejenak, melihat wajah serius Stephen Lin, dia tiba-tiba menyadari bahwa apa yang akan dikatakan Stephen Lin mungkin sangat serius. Jadi, tanpa ragu, utusan khusus Zhang memberitahu berita yang relevan ke lapisan atas. Beberapa menit kemudian, manajemen atas kembali dengan balasan. Mereka meminta Stephen Lin pergi ke pavilion Zixin untuk menunggu wawancara. Setelah menerima balasan seperti itu, Stephen Lin berbalik dan keluar dari gudang. Bab 3356. Pavilion Zixin, Stephen Lin masuk ke dalamnya. Saat ini, tidak ada orang lain di kabinet, jadi Stephen Lin langsung duduk di kursi. Ada bau samar dupa di dalam ruangan, dan sinar matahari masuk dari jendela, membuat seluruh ruangan terlihat sangat terang. Tidak lama kemudian, pintu pavilion Zixin terbuka. Tuan Zhao masuk lebih dulu, dan kemudian beberapa orang masuk ke pavilion Zixin bersama-sama.
Melihat orang-orang ini, Stephen Lin berdiri dan menyapa semua orang. Semua orang tertawa dan menyapa Stephen Lin, lalu semua orang duduk. Mengetahui takdir, apakah ada hal penting yang ingin kamu temukan untuk kami semua? Tanya Zhao Sijun. Ada sesuatu tentang kemungkinan peradaban alien datang ke bumi, kata Stephen Lin. Apa? Semua orang yang hadir memandang Stephen Lin dengan heran. Ketika saya menemukan Solnu, sistem komunikasi Solnu secara tidak sengaja melakukan kontak jangka pendek dengan pesawat ruang angkasa peradaban Protoss. Stephen Lin hanya menghubungi dirinya sendiri dengan peradaban Protoss. Saya mengatakan sesuatu tentang itu. Mengapa kamu tidak memberitahu kami tentang masalah penting seperti itu sebelumnya? Zhao Sijun bertanya dengan cemberut setelah mendengar ini. Karena tidak ada artinya, ada perbedaan waktu antara alam semesta tempat kita tinggal dan alam semesta tempat tinggal Protoss. Bahkan jika mereka menemukan sesuatu yang salah dan ingin menemukan sinyalnya, mungkin puluhan ribu tahun telah berlalu, atau bahkan ratusan tahun. Ribuan tahun, bertahun-tahun, itu adalah hal yang sangat jauh. Mungkin pada saat itu manusia sudah tidak ada lagi, jadi tidak perlu dikatakan lagi. Tetapi sekarang, dimensi waktu alam semesta yang kita tinggali ini telah berubah. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan, lebih dari 10 tahun pada akhirnya, orang-orang dari keluarga Protoss akan mendatangi kita. Tentu saja, kemungkinan terjadinya situasi seperti itu sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada kemungkinan memenangkan lotre. Stephen Lin berkata, artinya, dalam beberapa dekade mendatang, mungkinkah kita berhubungan dengan peradaban Protoss? Tanya Zhao Sijun. Ya, dan semakin lama waktunya, semakin tinggi kemungkinan kontak, dan begitu kontak terjadi, itu akan menjadi bencana bagi kita, kata Stephen Lin. Mengapa kamu mengatakan itu? Zhao Sijun bertanya. Karena peradaban Protoss adalah peradaban perantara, di mata mereka, kita tidak berbeda dengan masyarakat primitif, dan bagaimana masyarakat primitif menghadapi peradaban modern, hal ini dapat dibandingkan dengan orang India, kata Stephen Lin. Bagaimana kita bisa menjadi masyarakat primitif? Kita telah memasuki era kosmik. Kita bahkan telah mendirikan pangkalan di bulan. Seseorang menggelengkan kepalanya. Peradaban kosmik dibagi menjadi 4 tingkat secara total, peradaban inferior, peradaban primer, peradaban menengah dan peradaban maju, dan kita saat ini adalah peradaban inferior. Untuk peradaban menengah, kita adalah masyarakat primitif, kata Stephen Lin. Kami hanya peradaban yang lebih rendah. Semua orang terkejut dengan kata-kata Stephen Lin. Ya, seberapa jauh kita dari peradaban Protoss? Anda dapat melihatnya dari pesawat luar angkasa saya, dan pesawat luar angkasa saya hanyalah pesawat luar angkasa biasa dari keluarga Protoss. Ada pesawat luar angkasa yang lebih canggih di atasnya, kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, ekspresi semua orang menjadi serius. Semua orang mengira saya membuka Solnu kepada dunia untuk mematahkan monopoli teknologi Illuminati. Padahal, hal ini sangat tidak relevan. Alasan utama saya membuka Solnu adalah untuk menggunakan teknologi pada Ernu akan membuat teknologi bumi kita melangkah maju dalam waktu singkat, sehingga mungkin dalam puluhan atau ratusan tahun mendatang, ketika kapal perang keluarga Protoss datang kepada kita, kita mungkin dapat memiliki sedikit modal untuk membuat pihak lain takut, kata Stephen Lin. Kata-kata Stephen Lin membuat suasana di paviliun Zixin tiba-tiba menjadi hikmat. Tidak ada yang mengira Stephen Lin akan mengatakan hal seperti itu. Pentingnya masalah ini jauh lebih penting daripada pohon kehidupan sebelumnya, karena begitu hal ini benar-benar terjadi, itu akan terkait dengan kelangsungan hidup seluruh peradaban bumi. Dari seberapa tinggi kemungkinan kontak? Zhao Sijun bertanya dengan wajah serius. Kemungkinan kontak dalam 100 tahun sangat mendekati nol, dan kemungkinan kontak dalam 1000 tahun juga sangat rendah. Secara umum, selama pihak lain tidak menyadari ketidaknormalan sinyal yang kami kirimkan sebelumnya, atau pihak lain musnah dalam perang berikutnya, maka kita mungkin tidak akan pernah memiliki kontak dengan mereka.
Tetapi saya pikir kita tidak dapat menggantungkan harapan kita pada orang lain, kita harus membuat semua persiapan untuk kemungkinan kontak lintas peradaban. Kata Stephen Lin. Dengan serius. Zhao Xijun dan yang lainnya saling memandang, lalu Zhao Xijun mengangguk dan berkata, saya setuju. Petik 2. Saya setuju. Petik 2. Saya juga setuju. Petik 2. 1 jam kemudian, sebuah rencana rahasia lahir dari Paviliun Zixin. Rencana tersebut disebut Proyek Tianmen. Bab 3357. Stephen Lin meninggalkan Paviliun Zixin dengan sebuah dokumen di tangannya ketika dia pergi. Dokumen ini memiliki tanda tangan dari banyak pemimpin, dan berisi isi umum dari rencana Tianmen, dan apa yang harus dilakukan Stephen Lin adalah melaksanakan rencana Tianmen di atas. Tingkat kerahasiaan rencana ini sangat tinggi, kecuali orang-orang di Paviliun Zixin dan Stephen Lin, tidak ada orang lain yang mengetahui isi lengkap dari proyek Tianmen. Meskipun Stephen Lin terbiasa melihat angin kencang dan ombak, dia masih merasa berat saat memegang dokumen ini di tangannya. Meskipun hanya ada lebih dari 100 gram dokumen, beratnya tampak beberapa ton. Aku hanya berharap semuanya tidak berguna. Stephen Lin menghela nafas. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Stephen Lin hampir tidak tinggal di rumah selama 2 hari ini. Sejak dia merumuskan rencana Tianmen di Paviliun Zixin, Stephen Lin mulai menjalankan rencana kuno ini dengan cara yang sederhana. Bahkan jika Illuminati terus menggunakan opini publik untuk memfitnah dan memfitnahnya, dia tidak menanggapi dengan cara apapun, karena menurut pandangan Stephen Lin, ancaman Illuminati terhadapnya sudah sangat terbatas. Kekuatan Illuminati memang menakutkan, di bawah promosi terus-menerus mereka, opini publik menjadi semakin tidak menguntungkan bagi Stephen Lin, dan opini publik semacam itu tidak hanya memengaruhi Stephen Lin, tetapi juga masyarakat Taisan. Pengaruh semacam ini agak membalikkan situasi di medan perang antara Illuminati dan masyarakat Taisan, sehingga masyarakat Taisan tidak akan memiliki keuntungan yang sama seperti sebelumnya. Tepat ketika semua orang memperhatikan perang antara Illuminati dan masyarakat Taisan, tahta suci Illuminati tiba-tiba mengeluarkan pernyataan. Vatikan Guangming menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa karena Stephen Lin dicurigai membunuh raja, setelah diskusi tingkat tinggi di Vatikan Guangming, diputuskan untuk mencopot Stephen Lin dari posisi Uskup Agung Vatikan Guangming. Pernyataan seperti itu sama saja dengan pukulan besar bagi Stephen Lin dan perkumpulan Taisan, karena Stephen Lin menggunakan statusnya sebagai Uskup Agung Tahta Suci untuk berhasil menjadi Presiden Perkumpulan Taisan dan menstabilkan situasi Perkumpulan Taisan. Identitas dicabut, yang setara dengan mendapatkan kartu Hall yang sangat kuat untuk Stephen Lin. Tampaknya Yang Mulia Paus benar-benar tidak ingin menjadi temanku lagi, kata Stephen Lin sambil tersenyum melihat pernyataan dari Tahta Suci. Tahta Suci Illuminati selalu bertentangan dengan Illuminati, tetapi sekarang ia memilih untuk berpihak pada Illuminati dalam perang antara masyarakat Taisan dan Illuminati. Ini hanya menunjukkan bahwa Paus Francis sangat tidak puas dengan Anda, dong, kata Jian. Itu pasti. Saya melakukan banyak hal yang membuatnya tidak bahagia selama beberapa hari di Tahta Suci. Sayang sekali. Saya pikir kita bisa menjadi teman baik. Stephen Lin menghela nafas. Ketika dia meninggalkan istana Paus, dia tahu bahwa tidak ada banyak ruang untuk bermanuver dalam hubungan antara dirinya dan Francis, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Francis akan memanfaatkan kecurigaannya atas pembunuhan massal untuk mencabut status uskup agungnya. Agak dibuat-buat untuk menghilangkan identitas seorang uskup agung karena kecurigaan, tetapi Tahta Suci telah melakukannya, yang hanya dapat membuktikan bahwa Francis tidak sabar untuk memutuskan hubungan dengannya. Dia menggunakanmu untuk menyingkirkan 2 uskup agung lainnya. Sejauh yang dia ketahui, nilai gunamu sudah sangat kecil. Adalah normal menggunakan kesempatan seperti itu untuk mengusirmu dari Tahta Suci, kata Dong Jian. Saya hanya tidak tahu. Jika saya menghilangkan kecurigaan, apakah Francis akan melanjutkan jabatan saya, kata Stephen Lin sambil tersenyum.
Bagaimana jika sembuh? Dong Jian bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah menurutmu aku membutuhkan identitas seperti itu untuk menghidupi diriku sendiri? Stephen Lin bertanya. Tidak perlu. Dong Jian menggelengkan kepalanya. Stephen Lin tersenyum dan berkata, segera, Francis akan menyesali semua yang telah dia lakukan sekarang. Petik 2. Dong Jian mengangguk sambil tersenyum. Karena status Stephen Lin sebagai Uskup Agung Tahta Suci Guangming dicabut, keseimbangan perang antara Illuminati dan masyarakat Taisan sekali lagi miring. Di mata dunia luar, Vatikan Guangming tidak mungkin mencabut Stephen Lin dari statusnya sebagai Uskup Agung hanya karena dicurigai membunuh raja. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Vatikan Guangming juga percaya bahwa Stephen Lin membunuh Barbaro. Dugaan seperti itu dengan cepat diteruskan oleh media besar, dan segera mendapat dukungan dari banyak orang. Dalam pertempuran opini publik, Stephen Lin telah jatuh ke dalam kepasifan mutlak. Banyak orang berpikir bahwa yang dapat menyelamatkan Stephen Lin saat ini mungkin adalah para ilmuwan yang memasuki pesawat luar angkasa. Bab 3358. Jika mereka dapat mencapai hasil yang bagus dalam penelitian pesawat luar angkasa, maka Stephen Lin, yang membukakan pesawat luar angkasa untuk mereka pelajari, pasti akan mendapat manfaat darinya. Sayangnya, para ilmuwan tersebut telah berada di 9.527 Research Institute selama beberapa hari, namun mereka tidak pernah mengumumkan hasil penelitian apapun. Jadi beberapa orang berpikir bahwa apa yang disebut pesawat ruang angkasa mungkin merupakan tipuan mengejutkan yang dibangun oleh Stephen Lin sendiri, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam perang melawan Illuminati. Sebenarnya, pesawat ruang angkasa itu diubah dari pesawat tempur kerajaan naga, dan tidak memiliki teknologi yang sangat mutakhir teknologi, dan yang disebut peradaban alien bahkan lebih tidak masuk akal. Dengan bantuan Illuminati, pandangan seperti itu menyebar dengan cepat dan mendapat dukungan dari banyak orang. Reputasi Stephen Lin jatuh lagi. 2 hari lagi berlalu. Saya berharap Stephen Lin akan berdiri untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, atau berharap suaranya untuk menerima sanksi hukum sekeras ombak. Akhirnya, Stephen Lin angkat bicara. Jam 8 pagi ini, Berita Pagi CCTV merilis berita seperti itu. Tuan Stephen Lin akan mengumumkan berita penting di ruang siaran langsung CCTV pada pukul 12 siang hari ini. Berita ini langsung meledakkan opini publik. Setelah sekian lama, Stephen Lin akhirnya bereaksi. Apakah dia akan membuat pengumuman untuk menghasilkan bukti untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, atau membenarkan diri sendiri, atau untuk mengakui kejahatannya? Pada pukul 12 siang, banyak orang menyalakan TV dan menonton berita siang di CCTV tepat waktu. Saat berita CCTV dimulai, orang-orang langsung melihat Stephen Lin. Stephen Lin duduk di depan kamera dan berkata dengan serius, "Hai semuanya, saya sangat senang bertemu dengan Anda di ruang siaran langsung CCTV hari ini. Peristiwa besar terjadi di negara A lebih dari seminggu yang lalu. Apa yang ingin Anda lakukan tahu tentang acara ini? Semua orang harus tahu, jadi saya tidak akan merinci." Pada saat itu, semua orang melihat bahwa saya menangkap Barbaro di pesawat luar angkasa saya, dan kemudian Barbaro mati di pesawat luar angkasa saya. Saya bisa mengerti pikiran semua orang, setelah semua Barbaro mati di pesawat ruang angkasa saya, dan dia menculik teman saya. Saya punya cukup motivasi, waktu dan kemampuan untuk membunuh Barbaro. Tapi sebenarnya, Barbaro tidak dibunuh oleh saya sudah mengatakan ini di sidang PBB, tetapi banyak orang tidak mau mempercayai apa yang saya katakan, karena mereka pikir saya belum dapat memberikan cukup bukti untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Bagi saya dengan kata lain, sangat sulit untuk memberikan bukti untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah, karena Barbaro meninggal pada depan saya, dan dia meninggal tanpa peringatan apapun. Saat itu, hanya ada kami berdua di pesawat luar angkasa, kecuali saya. Selain itu, tidak ada orang ketiga yang bisa bersaksi untuk saya. Oleh karena itu,
Di hadapan spekulasi semua orang, tuduhan, dan bahkan fitnah, hanya ada satu hal yang dapat saya lakukan, yaitu melakukannya secepat mungkin dan dalam waktu sesingkat mungkin. Temukan pembunuh Barbaro yang sebenarnya dalam waktu yang diperlukan. Berbicara tentang ini, Stephen Lin berhenti, lalu melanjutkan, kungfu terbayar. Setelah lebih dari seminggu penyelidikan, akhirnya aku menemukan pembunuh Barbaro. Pembunuh yang sebenarnya. Mendengar kata-kata Stephen Lin, banyak orang di depan TV menatap lebar bermata, dan tidak ada yang mengira Stephen Lin membutuhkan waktu lebih dari seminggu untuk menemukan pembunuh yang sebenarnya. Saya pikir, pasti banyak orang yang berpikir bahwa yang disebut pelaku sebenarnya kemungkinan besar adalah kambing hitam yang saya temukan. Petik 2. Saya bahkan melihat beberapa media telah membuat spekulasi sebelumnya, mengatakan bahwa saya pasti akan menemukan kambing hitam untuk dibuktikan. Sendiri di sini saya dapat memberitahu semua orang secara bertanggung jawab bahwa saya tidak pernah menemukan kambing hitam. Mengapa? Alasannya sangat sederhana. Karena pembunuh Barbaro yang sebenarnya adalah Illuminati. Apa? Penonton yang tak terhitung jumlahnya di depan kamera berseru, tidak ada yang mengira Stephen Lin akan mengatakan bahwa pelaku sebenarnya yang membunuh Barbaro adalah Illuminati. Semua orang tahu bahwa Illuminati sekarang berperang melawan masyarakat Taisan yang didirikan oleh Stephen Lin. Sekarang Stephen Lin bersaksi bahwa Illuminati adalah pembunuh yang sebenarnya. Apakah dia menjebak Illuminati, atau apakah dia benar-benar menemukan bukti? Banyak orang menatap TV dengan erat, tidak membiarkan diri mereka melewatkan satu kata pun. Dari Stephen Lin, saya pikir saat ini, beberapa orang pasti akan berpikir, apakah saya menanam Illuminati? Tentang ini, hari ini saya tidak ingin memberikan penjelasan apapun, dan saya tidak akan menunjukkan bukti apapun, karena apapun bukti yang saya tunjukkan, orang-orang akan menanyainya. Oleh karena itu, saya memikirkan metode yang paling sederhana. Metode ini adalah Petik 2. Saya akan menghadapi Tuan Xu Zhenping, Presiden Illuminati, dan ketika saya menghadapi Presiden Xu Zhenping, saya akan menghasilkan cukup banyak bukti untuk membuktikan bahwa Tuan Barbaro dibunuh oleh Illuminati. Ketua Xu Zhenping, jika Anda memiliki hati nurani yang bersih, jika Anda merasa cukup terbuka, maka silakan temui saya. Secara langsung, tempat itu adalah pilihan Anda, waktu adalah pilihanmu, saya pasti akan pergi ke janji temu sesuai jadwal. Nah, hanya itu yang ingin saya katakan, selamat tinggal. Setelah Stephen Lin mengatakan ini, dia bangkit dan pergi, menghilang di depan kamera. Semua penonton di depan kamera masih dalam keadaan terkepung saat ini. Saat mereka sadar kembali, ruang siaran langsung CCTV sudah mulai menyiarkan berita lainnya. Brengsek, mungkinkah Illuminati benar-benar melakukannya? Ada semburan seruan di depan banyak TV, dan tidak ada yang mengira bahwa berita penting yang ingin diumumkan oleh Stephen Lin adalah ini. Meskipun dia tidak memberikan bukti apapun untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia juga tidak memberikan bukti apapun untuk membuktikan bahwa Illuminati membunuh Barbaro, tetapi dia berani langsung meminta Xu Zhenping untuk menghadapi Stephen Lin, dan banyak orang percaya bahwa mungkin itu benar. Yang terpenting adalah Illuminati membunuh Barbaro, jika tidak, bagaimana mungkin Stephen Lin memiliki kepercayaan diri seperti itu? Opini publik. Pada hari ketika Stephen Lin mengeluarkan tanggapan, pembalikan yang mengejutkan terjadi. Bab 3359. Tidak ada yang menyangka opini publik akan berbalik dalam waktu sesingkat itu. Opini publik asli sangat tidak menguntungkan Stephen Lin. Hampir semua opini publik percaya bahwa Stephen Lin adalah pembunuh yang membunuh Barbaro. Sekarang, dengan siaran berita, Illuminati tiba-tiba menjadi tersangka terbesar. Stephen Lin kecurigaan pada tubuhnya terhapus pergi hampir seketika. Mengapa? Alasannya sangat sederhana, jika Stephen Lin benar-benar pembunuhnya, beraninya dia memanggil Xu Zhenping di udara dan meminta Xu Zhenping untuk menghadapinya secara langsung.
Karena Stephen Lin berani melakukan ini, dia pasti memiliki cukup bukti di tangannya. Alasan mengapa dia tidak menunjukkan bukti sekarang adalah untuk menunjukkan bukti lagi saat menghadapi Xu Zhenping dan langsung menembak mati Guang Minghui. Banyak orang sangat penasaran, di hadapan permintaan konfrontasi yang meyakinkan dari Stephen Lin, akankah Illuminati atau Xu Zhenping menyetujui permintaan Stephen Lin? Semua mata beralih dari Stephen Lin ke Illuminati sekaligus. Semua orang berharap Illuminati dapat memberikan tanggapan, dan yang terbaik adalah menyetujui tanggapan konfrontatif. Jika Illuminati tidak setuju, maka meskipun mereka memberikan penjelasan yang masuk akal, mereka pasti tidak akan dapat meyakinkan publik. Molenbeek, di dalam Beverly Manor. Stephen Lin. Beraninya dia meminta untuk menghadapiku. Xu Zhenping berpikir keras sambil melihat TV di depannya. Dia menonton siaran langsung Stephen Lin sepanjang waktu, jadi dia dengan jelas menerima permintaan konfrontasi Stephen Lin untuk Xu Zhenping. Dia sangat bingung dengan permintaan konfrontasi Stephen Lin saat ini. Masuk akal bahwa tidak mungkin meninggalkan petunjuk apapun. Racun yang ditempatkan di tubuh Barbaro menggunakan teknologi nanoeksitasi tercanggih, dan tidak mungkin meninggalkan jejak apapun. Bagaimana Stephen Lin bisa mendapatkan bukti? Gumam Xu Zhenping untuk dirinya sendiri. Tidak ada orang lain di sekitar, jadi tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Xu Zhenping. Saat ini, ponsel Xu Zhenping berdering. Xu Zhenping melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah John, wakil presiden yang baru saja dia tunjuk. Xu Zhenping mengangkat telepon. Presiden, teknologi peracunan yang kita gunakan tidak mungkin meninggalkan petunjuk apapun. Saya baru saja bertanya kepada teknisi terkait, dan mereka mengatakan bahwa sangat tidak mungkin untuk mendeteksi peracunan kita dengan kekuatan teknologi dunia luar saat ini. Jejak, kata John. JD, 看见Xu Zhenping. Jadi menurut saya, Stephen Lin kemungkinan besar hanya mencoba mengalihkan perhatian publik. Dia mungkin berpikir bahwa Anda tidak berani menghadapinya secara langsung, jadi dia mengatakan hal seperti itu, kata John. Aku tidak berani menghadapinya. Xu Zhenping sedikit menyipitkan matanya. Lagi pula, kekuatan Stephen Lin ada di sana. Sekarang tidak ada seorang pun di planet ini yang bisa menandinginya, tetapi hubungan antara Anda dan Stephen Lin hari ini, jika Anda benar-benar menghadapi Stephen Lin secara langsung, itu akan dipertimbangkan di depan umum pendapat. Di bawah pengawasan, itu tidak bisa menjamin keselamatan Anda, dan dia mungkin mengharapkan ini, jadi dia percaya diri, kata John. Apa yang kamu katakan memang masuk akal, tetapi sekarang Stephen Lin telah memberi kita masalah yang sulit. Apakah kamu memiliki cara yang baik untuk mengatasi masalah yang sulit ini? Tanya Xu Zhenping. Pertama-tama, adalah wajar untuk tidak menerima permintaannya untuk berkonfrontasi. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk membuatnya memberikan apa yang disebut sebagai bukti terlebih dahulu. Hanya ketika dia memberikan bukti, barulah Anda mempertimbangkan untuk mengkonfrontasinya. Menurut pendapat saya, itu tidak mungkin diambil Stephen Lin jika ada bukti, maka masalahnya secara alami akan kembali padanya. Kata John. Tapi karena Stephen Lin telah berbicara di depan umum, jika kita menolak untuk menghadapinya, itu akan membuat orang merasa bersalah, kata Xu Zhenping. Apakah dia harus mendengarkan apa yang dia katakan? Kamu adalah presiden Illuminati, bagaimana kamu bisa membiarkan seseorang memerintahmu? Kata John bersemangat. Yah, itu benar. Jika demikian, maka Anda dapat mengatur agar Departemen Hubungan Masyarakat mengeluarkan pernyataan, kata Xu Zhenping. Oke, kata John, dan menutup telepon. Setelah John menutup telepon, Xu Zhenping berbalik dan berjalan keluar dari kantornya, lalu naik lift langsung ke lantai atas. Ketika pintu lift terbuka, yang muncul di depan Xu Zhenping adalah bejana kaca besar. Di bejana kaca besar ini, beberapa gumpalan daging dan darah direndam dalam semacam cairan. Orang-orang berjas putih sedang memanipulasi instrumen di sebelah bejana. Bab 3360.
Su Zhenping langsung pergi ke meja operasi dan berbaring. Kemudian, jas putih datang dengan tabung infus dan memasukkan tabung infus ke dalam pembuluh darah di tangan Su Zhenping. Tuan Presiden, setelah efek pengobatan terbaru dan teknologi genetik kami, Anda hanya perlu sekitar 3 infus lagi, dan transformasi tubuh Anda akan selesai sepenuhnya. Pada saat itu, kekuatan tubuh Anda akan jauh melebihi tubuh Bogut, kata Baidagua dalam suara rendah. Su Zhenping bersenandung ringan, tetapi tidak banyak bicara. Cairan merah muda memasuki tubuh Su Zhenping di sepanjang tabung infus, dan permukaan tubuh Su Zhenping juga mulai memerah perlahan. Sekitar setengah jam kemudian, jas putih mengeluarkan tabung infus dari tangan Su Zhenping. Su Zhenping yang sedang berbaring di meja operasi membuka matanya, lalu duduk. Dia menggerakkan anggota tubuhnya dan melompat dari meja operasi. Setelah mendarat, seluruh tanah sedikit bergetar. Rasanya oke. Su Zhenping tersenyum, lalu menggeliat. Suara berderit datang dari sendi Su Zhenping, seperti suara mesin yang sedang berjalan. Bagaimana perkembangan sistem pertarungannya? Tanya Su Zhenping. Kemajuan pengembangan saat ini mendekati 95%. Kami telah menulis semua data pertempuran prajurit yang tercatat ke dalam sistem, termasuk semua pertempuran yang direkam oleh Stephen Lin. Setelah pengembangan sistem selesai, Anda akan menguasai keterampilan bertarung sebagian besar prajurit di dunia, dan pada saat yang sama, kamu akan menjadi mesin tempur paling canggih. Kata jas putih sambil tersenyum. Kamu bilang aku mesin. Su Zhenping melirik jas putih tanpa ekspresi. Jas putih membeku, dan berkata, aku tidak bermaksud bahwa. Petik 2. Masa depan dunia ini harus merupakan perpaduan sempurna antara biologi dan mesin. Hanya dengan cara ini manusia dapat mengatasi belenggu waktu dan mencapai keabadian. Semua orang di Illuminati akan abadi, kata Su Zhenping. Ya, jas putih itu membungkuk dan berkata, waktunya tiba pukul 5 sore. Pada saat ini, 5 jam telah berlalu sejak Stephen Lin secara terbuka memanggil Su Zhenping. Selama 5 jam ini, opini publik telah sepenuhnya beralih ke Stephen Lin. Banyak media dan organisasi secara terbuka memanggil Illuminati, berharap Illuminati dapat menyetujui permintaan konfrontasi Stephen Lin. Jika Illuminati benar-benar tidak bersalah, maka menghadapi Stephen Lin dapat sepenuhnya merobek topeng palsu Stephen Lin. Jika Illuminati benar-benar pembunuhnya, maka Stephen Lin dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Terlepas dari itu, konfrontasi seperti itu akan sangat berguna untuk mengetahui siapa yang membunuh Barbaro. Semua orang menunggu selama 5 jam, tetapi masih belum ada tanggapan dari Illuminati. Tepat ketika banyak orang berpikir bahwa Illuminati bersalah, tanggapan Illuminati datang. Tanggapan Illuminati sangat sederhana. Illuminati tidak pernah terlibat dalam pembunuhan Barbaro, dan mereka bahkan tidak pernah bersinggungan dengan Barbaro. Mengenai permintaan konfrontasi Stephen Lin, Illuminati menganggap itu tidak sopan dan tanpa makna. Jadi Tuan Su Zhenping, Presiden Illuminati, tidak akan mengkonfrontasi Stephen Lin. Jika Stephen Lin benar-benar memiliki apa yang disebut bukti, tolong umumkan secara langsung. Jika bukti itu benar dan jika itu membuktikan bahwa Illuminati adalah para pembunuh Barbaros, maka mereka tidak perlu menghadapi Stephen Lin. Illuminati bersedia membayar harganya segera. Pernyataan seperti itu tentu mengecewakan, karena Illuminati langsung menolak permintaan konfrontasi Stephen Lin. Namun, pernyataan seperti itu tidak diragukan lagi sangat maju, karena dalam pernyataan tersebut, Illuminati mengatakan bahwa selama Anda, Stephen Lin, dapat memberikan bukti, dan bukti tersebut benar, maka Anda akan menerima hukuman tanpa menghadapi Illuminati. Pernyataan seperti itu langsung melemparkan masalah ke Stephen Lin. Semua orang tidak akan khawatir tentang apakah Illuminati bersalah dan tidak berani menghadapi Stephen Lin. Semua orang hanya ingin melihat dari Stephen Lin bahwa itu dapat membuktikan bahwa Illuminati adalah pembunuhnya. Buktinya, dibandingkan dengan konfrontasi,
Tidak diragukan lagi ini adalah metode yang paling sederhana dan paling efisien bagi Stephen Lin untuk menghasilkan bukti. Selama Stephen Lin dapat memberikan bukti, semua pertanyaan akan dijawab. Tiba-tiba, tekanan datang ke Stephen Lin. Semua orang menantikan apa yang disebut bukti Stephen Lin. Dan hanya 1 jam setelah pernyataan Illuminati dikeluarkan, pernyataan Stephen Lin datang. Stephen Lin secara terbuka menyatakan bahwa dia memang memegang bukti pohon kehidupan yang membunuh Barbaros, dan dia ingin menunjukkan bukti ini di depan Xu Zhenping di depan umum. Selama Xu Zhenping setuju untuk menghadapinya, maka, sekali jika terbukti bahwa bukti tersebut salah, atau jika dia tidak dapat menggunakan bukti tersebut untuk mengkonfirmasi kejahatan Illuminati, maka dia rela bunuh diri di tempat untuk berterima kasih kepada dunia. Begitu Stephen Lin membuat pernyataan ini, opini publik kembali meledak. Tidak ada yang mengira bahwa Stephen Lin, orang terkuat di dunia, akan menggunakan hidupnya sendiri sebagai alat tawar-menawar untuk membuktikan bahwa Illuminati adalah pembunuhnya. Faktanya, semua orang tahu bahwa bahkan jika Stephen Lin membunuh Barbaro, publik tidak akan ada hubungannya dengan Stephen Lin. Bagaimanapun, dia adalah yang terkuat di dunia. Bagaimanapun, dia adalah pahlawan seluruh rakyat. Masalah pohon kehidupan sudah cukup untuk mengimbangi kejahatannya membunuh Barbaro. Alasan mengapa orang berpegang pada masalah ini adalah karena mereka hanya menginginkan jawaban. Akibatnya, Stephen Lin tidak ragu untuk menggunakan hidupnya sebagai alat tawar-menawar. Itu membuat orang merasakan ketulusan dan kepercayaan diri Stephen Lin. Saat ini, tidak masuk akal bagi Anda untuk meminta Stephen Lin untuk memberikan bukti terlebih dahulu. Dia keluar untuk bermain dengan Anda. Jika Anda masih tidak menerima triknya, maka benar-benar ada yang salah. Jika Illuminati Anda benar-benar tidak bersalah, maka konfrontasi dengan Stephen Lin juga akan menjadi peluang besar bagi Illuminati Anda untuk menyingkirkan Stephen Lin selama Stephen Lin meninggal. Apakah masyarakat Taisan masih akan menjadi ancaman bagi Illuminati? Dalam hal emosi dan alasan, Anda Illuminati harus menerima permintaan konfrontasi Stephen Lin. Pada pukul 7 malam itu, Xu Zhenping, Presiden Illuminati, secara terbuka menyatakan bahwa dia menerima permintaan Stephen Lin untuk menghadapinya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.